Saudara, hari ini saya akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu di dalam kaitannya tentang natur kemanusiaannya, khususnya tubuhnya. Di dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan di dalam Kisah Para Rasul tadi, saudara, itu jelas sekali dikatakan di sana bahwa Yesus akan datang kali yang kedua sama seperti dia terangkat ke surga. Nanti kita akan kembali melihat Kisah Para Rasul itu. Tetapi satu hal yang penting sekali yang saya sampaikan di sini adalah bahwa memahami Kristus itu harus memahami dengan cara yang tuntas, ya, cara yang utuh dan lengkap, sehingga nanti tidak ada penyimpangan-penyimpangan pikiran, ya, atau penyimpangan-penyimpangan keyakinan ketika berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Ada yang berpikir bahwa ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tubuhnya sudah jadi abu katanya. Ini kacau sekali pemahaman semacam ini. Jadi dianggap tubuh ini tidak penting lagi. Tubuh hanya penting waktu dia ada di dunia. Waktu naik ke surga dia sudah jadi roh dan tubuhnya tidak ada. Ini sesat luar biasa. Karena kemanusiaan Yesus Kristus sejak inkarnasi itu akan tetap selama-lamanya. Dan kemanusiaannya itu adalah tubuh dan jiwa. Ya, bukan hanya jiwa saja, tapi tubuh dan jiwa. Manusia kalau hanya jiwa saja itu orang umum berkata apa? Hantu, ya. Ya, namanya roh gentayangan. Kalau manusia hanya tubuh saja, tidak ada jiwanya, itu seonggok mayat, seonggok daging tergeletak, tidak mempunyai kehidupan. Manusia itu utuh tubuh dan jiwa. Saya selalu berkata, saya mau hidup di dalam langit dan bumi yang baru nanti dengan tubuh dan jiwa saya seperti ini. Bukan hanya roh saja. Ada banyak orang Kristen Injili itu yang berpikir kita selamat masuk surga, yaitu rohnya atau jiwanya masuk surga. Keselamatan jiwa, tubuh seperti tidak penting. Ini ajaran yang kacau sekali. Yesus itu menebus apa? Tubuh dan jiwa. Karena Yesus juga menebus tubuh, maka ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau Yesus hanya menebus jiwa saja, maka tidak perlu ada kebangkitan dari antara orang mati. Yesus tidak usah bangkit dari antara orang mati. Ya, ada banyak pemikiran yang kacau balau di dalam kekristenan karena pendeta sibuk hal-hal yang tidak penting. Dan pendeta sendiri pun kacau pemahamannya. Tidak sibuk belajar, tapi sibuk hal-hal yang tidak penting. Ya, menampilkan hal-hal yang tidak penting, sehingga hal-hal yang paling penting yaitu pengajaran iman Kristen mengenai siapa Kristus, bagaimana dia berinkarnasi, bagaimana dia bekerja dalam dunia, berkarya, bagaimana dia berkorban, dan bagaimana dia mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Banyak orang Kristen itu sama sekali buta dan tidak paham. Maka timbul ajaran kacau tadi, ya. Waktu Yesus naik ke surga, tubuhnya sudah jadi abu. Jadi hanya roh saja. Ini kacau sekali, saudara. Nah, prinsip penting yang kita perlu ingat adalah bahwa sejak Yesus berinkarnasi mengambil natur manusia, sehingga sekarang berapa? Naturnya ada dua. Allah 100%, manusia 100%. Allah di dalam kealahannya, manusia di dalam kemanusiaannya. Maka itu akan selama-lamanya seperti itu. Yesus disebut sebagai theanthropic person, pribadi Allah manusia, atau pribadi Allah dan manusia. Sampai seterusnya. Maka dia tetap mempunyai natur manusia, yaitu jiwa manusia dan tubuh manusia selama-lamanya. Ini yang diajarkan oleh Konsili Kalsedon. Ya, Yesus satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. Dua natur ilahi dan manusia itu bersatu dalam satu pribadi logos. Keduanya tidak berpisah, tidak bercampur, tidak terbagi, tidak berubah, atau lebih tepatnya tidak berubah, tidak bercampur, tidak terpisah, tidak terbagi. Kalau begitu selama-lamanya seperti itu. Ya, jadi Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah dan
manusia. Tidak usah takut saudara. Memang Tuhan Yesus manusia dalam kemanusiaannya. Allah dalam kealahannya saudara. Tuhan kita itu kemuliaan keagungannya seperti itu. Maka waktu dia datang kali yang kedua nanti, dia datang seperti itu. Sebagai Allah dan manusia. Tetapi yang kita lihat hanya kemanusiaannya. Karena saudara tidak mungkin pernah melihat Allah. Seorang pun tidak pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Banyak pendeta ayat-ayat firman Tuhan, prinsip penting seperti ini nggak dihafal saudara ya. Ya, tapi sibuk apa? Mimpi. Tadi malam mimpi. Ketemu dengan malaikat. Nah, itu masih bagus ya, ketemu malaikat masih bagus lah. Dia ketemu katanya itu Yesus ya, tidak tahu Yesus karangan dia atau apa, tapi masih bagus kan. Yang cilaka itu mimpi ketemu setan saudara. Ini paling cilaka saudara. Itu Dautone itu bicara setan terus itu. Ya, dia pernah berkata pernah melihat setan katanya. Tingginya berapa kaki lah begitu ya, tinggi sekali. Itu putih semua. Ya, sangat-sangat luar biasa katanya. Ya, ini apa ini saudara? Ini sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab dan tidak penting sama sekali itu. Itu isapan jempol yang sama sekali tidak penting ya. Apa pentingnya sih? Tidak ada apa-apa saudara. Nah, maka saudara, kita kembali kepada Kristus ya. Dia sejak berinkarnasi menjadi manusia, selama-lamanya seperti itu. Dia adalah Allah dan manusia. Jangan dibalik ya. Jangan sebut manusia dulu baru Allah. Itu liberal nanti jadinya. Jadinya manusia yang diangkat jadi Allah. Salah. Yesus memang Allah, Sang Logos ilahi. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Allah dari Allah yang kekal. Tetapi kemudian datang mengambil natur manusia. Natur manusianya sementara. Karena ada saatnya natur manusianya tidak ada. Hanya ada ketika terjadi pembuahan di dalam kandungan Bunda Maria. Saudara, sejak saat itu kemanusiaannya akan ada bersama-sama Yesus selama-lamanya. Sama seperti kita. Waktu belum lahir, nggak ada. Sejak sudah lahir, sampai selama-lamanya nanti nggak ada yang musnah, saudara. Yang percaya Yesus masuk surga. Yang tidak percaya Yesus kemana? Masuk ke neraka. Itu ajaran Alkitab. Nggak ada yang dimusnahkan. Ya. Jadi ini prinsip penting ya. Nah, mari kita membuktikan sekarang dari teks Alkitab ya mengenai Yesus kemanusiaannya. Tubuhnya itu seperti apa? Pada saat inkarnasi seperti apa? Pada saat kebangkitan seperti apa? Pada saat kenaikan seperti apa? Pada saat kedatangannya kali kedua seperti apa? Ya. Yang pertama, sekarang kita melihat Injil Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ya. Ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ada yang bisa membantu saya untuk membaca? Saudara Michael, silakan maju ke depan sini untuk bisa membacakan suara keras ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 28 yang berbunyi, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan
ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, jelas ya saudara ya, pembacaan firman Tuhan tadi. Saya berfokus kepada ayat ke-27. Di situ Tuhan Yesus berkata ya, kemudian ia berkata kepada Thomas, iya Tuhan Yesus ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi tubuh yang ditombak, tubuh yang dipaku di atas kayu salib, itulah tubuh Yesus yang bangkit. Berarti tubuh inkarnasinya yang didapat dari Bunda Maria ketika berinkarnasi ke dalam dunia, itulah tubuh itu yang kemudian bertumbuh besar setelah genap waktunya, melakukan pelayanan, mengajar, berjalan ke sana kemari di seluruh daerah Israel. Lalu kemudian dengan tubuh itu juga dia kemudian disiksa, dia dihukum, dia dipaku di atas kayu salib, saudara. Jadi saudara, tubuh itu yang dipaku, tubuh yang ditombak, itulah kemudian yang bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, sangat clear di sana ya. Yesus mati, kemudian Yusuf Arimatea meminjamkan kubur. Lalu mayat Yesus ditaruh ke dalamnya. Mayat Yesus ya ditaruh ke dalamnya setelah dikasih kain kafan. Setelah itu minggu pagi-pagi ketika wanita-wanita, salah satu di antaranya Maria Magdalena, melihat ke kubur, Yesus sudah tidak ada, kuburan sudah terbuka. Dan malaikat berkata kepada mereka, ia yang kalian cari tidak ada di sini karena dia bangkit. Berarti tubuh tadi yang ditaruh di dalamnya, di dalam kuburan itu, itulah yang bangkit pada pagi-pagi hari Minggu. Jadi bukan tubuh yang lain itu tubuh kebangkitan, tapi tubuh inkarnasi itulah yang kemudian bangkit. Ya, saudara. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang Alkitab tidak ajarkan. Banyak orang Kristen menjadi bodoh karena mereka tidak belajar. Terlalu banyak mendengar dongeng, mimpi-mimpi dari pendeta-pendeta yang tidak belajar. Padahal kalau baca Alkitab dengan teliti, sangat jelas Alkitab berkata, mayat Yesus taruh di kubur ya. Minggu pagi-pagi dia bangkit. Berarti tubuh yang sama yang bangkit, bukan tubuh yang lain. Jadi tubuh kebangkitan itu adalah tubuh apa? Tubuh yang sama, tubuh yang digunakan ketika inkarnasi. Bangkit berarti bersatu kembali dengan jiwanya. Jiwa Yesus kemana selama 3 hari itu? Tubuhnya ada di kuburan, jiwanya ada di mana? Alkitab jelas bicara, jangan bingung apa, di mana? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa kemanusiaan Yesus ada di tangan Bapa, ada di sorga. Saudara paham ya? Jiwa kemanusiaan Yesus ada di sorga. Pas minggu pagi-pagi bangkit, jiwanya di tangan Bapa itu bersatu kembali dengan tubuhnya yang sudah dikafani tadi. Itu sebabnya ketika Thomas mengatakan, aku tidak percaya Tuhan bangkit sebelum aku cucukkan tanganku di jarinya dan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Dan Tuhan tunjukkan ketika suatu saat ketemu Thomas dan murid-murid di satu ruangan tertutup. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada Thomas, Thomas, mari bawa tanganmu ke sini, cucukkan ke dalam bekas paku ini dan ke dalam bekas tombak. Barulah Thomas percaya dan berkata, Tuhanku, Allahku ya. Ini yang sering oleh polemikus Islam itu lawan ya. Yesus bukan Allah katanya ya. Tetapi Thomas berkata jelas di situ, ya Tuhanku, ya Allahku ya. My Lord and my God. Jelas sekali saudara. Sangat-sangat clear, sangat jelas. Jadi yang dilihat oleh Thomas adalah tubuh kebangkitan Yesus yang adalah tubuh yang dikubur, ditombak, dipaku, yang berdarah-darah di atas kayu salib itu tadi.
Ya, jadi jelas ya, tubuh kebangkitan bukan tubuh yang lain, tapi tubuh yang Yesus pakai pada saat inkarnasi. Itu juga yang dibangkitkan. Tetapi sekarang dibangkitkan dengan kualitas yang berbeda. Kualitas yang ditingkatkan. Ya, itu sebab ketika para murid berada dalam ruangan tertutup, Yesus bisa langsung masuk. Dia tidak perlu ketok pintu, tolong bukakan saya pintu. Tidak perlu. Langsung bisa masuk. Nah, tubuh itu sudah diset menjadi tubuh yang mulia. Jadi ada kesinambungan dengan tubuh yang dulu, tetapi ada juga bedanya, yaitu dibuat lebih mulia, lebih unggul. Ya, sama dengan kita kelak, saudara. Saya bicara juga mengenai kebangkitan kita kelak, ya. Bahwa yang bangkit adalah tubuh ini. Saya tidak mau nanti dibangkitkan dari wajah yang lain. Saya mau wajah yang ini. Saya mencintai wajah saya yang ini, saudara. Ya, mungkin kalau orang rasa wajahnya tidak cantik atau nggak ganteng begitu ya, dia pingin dibangkitkan dari wajah yang cantik dan ganteng begitu ya. Ya, silahkan saja. Orang kalau dia mempunyai rambut atau warna kulit yang dia tidak suka, dia pingin bangkit dengan yang berbeda. Tetapi saya ingin dibangkitkan dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi dengan kualitas yang berbeda, saudara. Yang berbeda, yang tidak sama dengan yang sekarang. Jadi ada kesinambungan, yaitu bahwa tubuh ini yang dibangkitkan, tetapi ada juga yang berbeda, yaitu kualitasnya berbeda. Jadi saudara, tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh inkarnasinya. Lalu bagaimana dengan tubuh kenaikannya? Mari kita membuka sekarang Kisah Para Rasul sekarang yang sudah dibacakan tadi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. 9 dan 10 ya. Sesudah, mungkin ayat 9 dulu ya, kita fokus ke ayat 9 dulu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah ia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang selama 40 hari terus menampakkan diri. Jadi Tuhan Yesus yang sudah bangkit selama 40 hari menampakkan diri. Jadi sejak kita Paskah kemarin, beberapa minggu yang lalu, sampai hari Kamis ini, itu 40 hari jaraknya. Dan selama 40 hari itu Yesus terus menerus menampakkan diri. Menampakkan diri dengan tubuh apa? Tubuh tadi yang dia katakan, Thomas, mari bawa jarimu ke sini, cucukkan di tanganku, cucukkan di lambungku. Dengan tubuh itu saudara, dia menampakkan diri. Ya, jadi banyak orang mungkin berpikir bisa saja untuk meyakinkan Thomas, Yesus ya menunjukkan jari yang seolah-olah lubang oleh paku. Padahal bukan tubuh itu yang dia pakai. Tubuh yang dipaku di tombak tadi itu sudah tidak ada itu. Sudah tubuh yang berbeda sekarang sama sekali begitu ya. Tapi bisa tidak Tuhan melakukan itu? Ini namanya apa saudara? Secara etis ya, secara etika boleh tidak Tuhan seperti itu? Ini namanya apa? Menipu apa enggak ini? Menipu dong. Dia bilang, Thomas, ayo coba bawa cucukkan jarimu ke sini. Sementara bukan itu tubuh yang ditombak tadi. Itu sudah tubuh yang lain, tubuh kebangkitan yang lain begitu. Jadi ini menganggap Tuhan penipu kalau begitu, saudara. Ini mirip dengan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada para murid, Petrus, "Hei, guru mau bayar pajak enggak?" Lalu setelah Yesus mendengar itu, ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, pergi ke sungai. Ikan yang kau tangkap pertama kali, buka mulutnya, di sana ada uang. Nah, pakai uang itu untuk bayar pajak. Nah, ada orang yang berpikir, uang itu bukan uang sungguh-sungguh yang dibuat oleh pemerintah Romawi, tapi uang yang diadakan secara mujizat oleh Yesus. Kalau begitu ini pelanggaran hukum, saudara. Sekarang uang rupiah ya, uang rupiah yang kita pakai. Boleh tidak Anda sulap? Jadi uang rupiah yang kita pakai,
Anda buat sendiri yang mirip dengan itu. Boleh enggak ini? Kejahatan ini saudara. Itu pelanggaran hukum. Itu namanya uang palsu. Walaupun mirip sekali tetap itu uang palsu. Karena bukan dikeluarkan oleh lembaga keuangan negara yang memang mencetak uang. Ya. Anak saya suka ya ngeprint uang. Uang itu ditaruh diolah di komputer lalu dia ngeprint. Saya kemudian menakut-nakuti dia, saudara. Kamu jangan sering-sering begini ya. Ini uang palsu ini, saya bilang. Kamu kalau Pak Polisi tahu nanti kamu bisa ditangkap loh. Ya, jadi kita tidak bisa sembarang mencetak uang, saudara. Betul ya? Tidak bisa sembarang mencetak uang. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, pergi ke kali, tangkap ikan. Ikan yang pertama kamu tangkap itu, buka mulutnya, ada uang di dalamnya. Ternyata itu uang sulap-sulapan. Uang jadi-jadian yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanggar hukum di sini. Dia melakukan kejahatan di sini. Berarti Yesus berdosa dong ya. Banyak orang itu mempunyai pikiran yang kacau ya. Secara etik ya, secara moral. Sama juga tubuh tadi. Yesus bukan menipu Thomas. Bukan menipu Thomas. Memang tubuh yang ditunjukkan kepada Thomas itu adalah tubuh yang memang tadinya dipaku, tadinya dicambuk, itu kemudian yang bangkit. Yesus tidak pernah menipu. Itulah dengan tubuh itu dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid. Dan setelah 40 hari genap, dia kemudian naik ke surga. Yang dilihat oleh para murid, ya tubuh kebangkitan tadi. Tubuh inkarnasi yang sudah dibangkitkan dengan keadaan yang lebih mulia. Itu yang disaksikan oleh para murid. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sangat clear, sangat jelas. Maka gini saudara. Kalau kita setia membaca Alkitab dengan teliti, lalu dibimbing oleh guru-guru yang baik, atau membaca buku-buku rohani yang berbobot, maka kita sulit untuk sesat atau memikirkan hal-hal yang sesat. Ya, sama juga ini, contoh sederhana ya. Tuhan itu maha kuasa, ini banyak pendeta kayak gitu, tapi ini sesat loh, salah loh. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa jadi batu. Tuhan bisa jadi babi. Tuhan bisa jadi kambing karena dia maha kuasa. Kelihatan benar ini ya. Ini sesat saudara. Tuhan tidak mungkin bisa jadi ciptaan saudara. Mereka mau menjelaskan Tuhan Yesus menjadi manusia loh. Tapi ini salah. Penjelasan Yesus jadi manusia bukan seperti itu. Allah ya Allah. Ada perbedaan kualitas antara Allah dan manusia. Manusia bukan Allah, Allah bukan manusia. Ini yang sangat-sangat ditegaskan oleh Cornelius Van Til dan teologi reform secara umum. Kita reform sangat-sangat menegakkan bahwa Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah ciptaan. Allah adalah archetype dari manusia, kita adalah archetype. Kita hanya fotokopi saja, salinannya saja. Yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang aslinya adalah Tuhan. Yang asli bukan fotokopi, fotokopi bukan asli. Ini sangat-sangat ditekankan oleh teologi reform. Ya. Tapi enak saja pendeta bilang ya, Tuhan maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Maka mulai nyanyi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa jadi babi, bisa jadi kambing, bisa jadi domba, bisa jadi manusia, bisa jadi kursi, bisa jadi batu. Ini ajaran sesat. Tuhan bisa jadi batu tidak karena dia maha kuasa. Tidak mungkin saudara. Tuhan adalah Tuhan. Nah, apa maksudnya? Tuhan menjadi manusia. Atau lebih tepatnya firman menjadi manusia. Itu maksudnya mengambil natur manusia. Jadi bukan kealahan Yesus yang berubah jadi manusia. Ini sesat. Ya, bukan kealahan Yesus yang berubah menjadi manusia. Bukan. Tetapi natur Allah manusia, natur kealahan Yesus sekarang ketambahan satu natur lain. Sehingga naturnya jadi dua sekarang. Dua natur yang berbeda tapi bersatu dalam satu pribadi. Nah ini baru beres. Jadi nggak ada campur aduk antara Allah dan manusia. Tetapi bersatu dalam satu pribadi.
Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Konsili Kalsedon itu sudah sangat-sangat clear merumuskan hal itu, saudara. Jadi ada banyak orang berpikir karena Tuhan Maha Kuasa bisa saja dia melakukan hal yang sebetulnya itu secara moral salah. Misalnya lagi kalau saya tanya, ini mungkin bingung juga ya. Tuhan kan Maha Kuasa ya. Tuhan kan Maha Kuasa ya, ini mahasiswa. Tuhan kan Maha Kuasa. Tuhan bisa tidak membuat segitiga berbentuk lingkaran. Dia Maha Kuasa loh. Tuhan menggambar segitiga berbentuk lingkaran. Bisa tidak? Tidak mungkin, mustahil. Yang namanya lingkaran ya lingkaran. Segitiga, segitiga. Segitiga bukan lingkaran, lingkaran bukan segitiga. Kalau Tuhan melakukan itu kita percaya Tuhan penuh dengan kontradiksi. Dia adalah kebenaran. Kebenaran tidak mungkin berkontradiksi. Jadi jangan konyol ajaran itu, banyak pendeta itu konyol-konyol ajarannya karena mereka tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh. Padahal kalau baca dengan teliti Alkitab ini sangat clear. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri, tubuh yang bangkit tadi adalah tubuh inkarnasi yang dipaku, yang dicambuk, yang dibunuh mati di atas kayu salib. Setelah 40 hari dia nampak di antara para murid dan naik ke sorga. Jadi sudah 3 yang sama sekarang ya. Tubuh inkarnasi sama dengan tubuh kebangkitannya. Tubuh kebangkitannya sama dengan tubuh waktu terangkat ke sorga. Hanya bedanya tubuh inkarnasi dengan tubuh kebangkitan itu mempunyai kualitas yang berbeda. Paham ya? Jelas. Nah, ada lagi pertanyaan. Saya sering ditanya itu sampai bosan saya menjawab. Ya, saya sering tidak menjawab karena bosan. Ya, orang-orang konyol ini sebetulnya memang nggak niat belajar ya. Hanya maunya tanya tok. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, apa masih pakai tubuh yang naik ke surga ya, atau tubuh kebangkitan itu, Pak? Ini pertanyaan konyol sekali. Kalau memegang prinsip rumusan konsili Kalsedon saja tadi pasti ya samalah. Ya, tapi apa sama katanya? Ya, saudara-saudara, jawabannya ya sama. Lalu ada di mana tubuh itu sekarang? Ya di sorga. Jangan hanya bicara tubuh. Ini saya bicara tubuh karena fokus kita tubuh ya. Tetapi tubuh dan jiwa nggak bisa dipisah. Tubuh dan jiwa kemanusiaan Yesus. Dan di sisi lain tubuh dan jiwa kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan sedikit pun dari natur ilahinya. Jadi ada di mana tubuh kebangkitan Yesus yang sudah diangkat ke sorga? Ya ada di sorga. Bukan setelah diangkat tiba-tiba menguap di atas hilang. Tinggal roh saja. Ini sesat sekali ya ajaran semacam ini. Maka orang Kristen seperti itu kalaupun dia diselamatkan oleh Tuhan ya. Saya tidak tahu orang mengajar sesat seperti itu Kristen sejati apa enggak ya. Kalaupun dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Kalau Yesus datang dalam keadaannya sebagai manusia nanti. Karena dia adalah Allah dan manusia. Sampai selama-lamanya. Seperti itu. Maka orang ini sebetulnya. Dia tak usah melihat Tuhan Yesus datang. Biar dia rugi sedikit. Ya, ya boleh masuk surga ya. Tapi tidak usah lihat Tuhan Yesus datang. Dan segala kemuliaannya. Justru Yesus nanti datang dalam segala kemuliaannya itu. Itu karena nampak di dalam kemanusiaannya yang sudah dipermuliakan sedemikian rupa. Saudara, dengan wajah yang mentereng, yang menyala saudara, mata yang begitu tajam menatap kita. Kita takut dan gentar, tetapi ada cinta kasih kepada dia. Kita membungkuk, mungkin kita gemetar, tapi ada kasih kepada dia. Takut tetapi ada cinta, takut tetapi ada kasih. Tapi bagi musuh-musuh kebenaran, dia menatap mereka. Mereka gemetar. Mereka bilang, engkau betul Tuhan. Tapi mereka tidak diselamatkan lagi. Tidak ada waktu lagi. Walaupun mereka teriak-teriak Yesus Tuhan. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak ada kesempatan lagi untuk diselamatkan. Saudara. Kecuali menunggu bagaimana mereka dihukum ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi saudara, tubuh kebangkitan Kristus kelak, maksudnya tubuh waktu Yesus datang kelak yang kita lihat
itu adalah tubuh kebangkitannya dan tubuh yang sudah naik ke sorga. Mari kita melihat satu bagian Alkitab sekarang. Masih dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan ke-11, saya membaca. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sangat jelas ini. Sangat jelas ini, tidak bisa ditafsir macam-macam ini. Ini nggak multi tafsir loh. Sangat jelas ini. Yesus yang kamu lihat terangkat ke sorga sekarang akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau tubuh yang berbeda nanti, atau malah tidak ada tubuh, apa bisa disebut cara yang sama? Cara yang sama berarti Yesus yang sama yang terangkat dengan tubuh kebangkitannya itu, yang terangkat, itu yang datang nanti. Termasuk cara yang sama. Di tempat dia terangkat, disitulah dia turun pertama kali nanti. Ya, lalu ada orang bertanya, loh bagaimana kita di Indonesia bisa lihat? Kalau turunnya di Israel, bagaimana kita bisa melihat? Lalu ada yang mempunyai saya anggap pemikiran liar, itu mengatakan, kalau Yesus datang nanti, akan ada banyak TV yang memberikan siaran langsung. Sehingga kita bisa melihat siaran langsung di TV waktu Yesus datang. Ini konyol sekali saudara. Semua orang takut dan gentar nanti ketika dia datang. Termasuk kita loh. Jangan kira kita tidak takut, kita cengengesan begitu ya. Di sini orang boleh cengengesan berbuat dosa ya. Menipu, membual, ngomong besar, silakan di sini. Berjinah. Ya lalu cengengesan ya, betul ya. Habis menipu orang, habis memeras orang, ya cengengesan, ketawa-ketawa seolah-olah tidak melakukan apapun. Ya di sini betul. Tapi ketika dia datang kali yang kedua nanti, semua orang takut dan gentar, termasuk kita saudara. Cuma ketakutan kita adalah ketakutan yang kudus. Sambil penuh pengharapan dan iman menyambut dia. Takut iya, gentar iya. Tapi itu adalah ketakutan yang kudus. Jauh di dalamnya juga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sesuatu kasih yang dalam kepada dia yang datang. Ya, tetapi bagi mereka yang menolak dia, orang-orang durhaka itu, mereka takut. Saya tidak tahu nanti. Bukan sekadar takut saja saudara. Mungkin ada yang pingsan. Ya, mungkin ada yang pipis di celana. Ya, ini bukan lucu saudara. Orang terlalu takut bisa pipis di celana loh. Selama ini mereka mengatakan, siapa dia? Anak haram jadah. Siapa dia? Kok jadi Tuhan? Begitu dia datang kelak, tiba-tiba datangnya seperti pencuri di malam hari. Orang gak bisa prediksi. Barulah mereka terkencing-kencing di celana. Tetap mengaku, engkau adalah Tuhan. Tetapi waktu sudah terlambat. Tidak ada keselamatan lagi bagi mereka. Tidak ada keselamatan lagi bagi mereka. Jadi saudara, ketika Yesus datang kali yang kedua, dia datang di Israel. Tidak ada siaran langsung, tidak perlu. Tidak ada orang live di YouTube. Oh, pendeta Muriwali akan live di YouTube. Memangnya Tuhan Yesus berkata, hei Muriwali, kamu nanti live streaming ya, jam sekian, hari sekian. Tidak ada itu saudara. Semua orang akan takut dan gentar. Lalu bagaimana kita menyaksikan? Kedatangannya kali yang kedua beda dan inkarnasi. Ini yang saudara harus perhatikan baik-baik. Kedatangan waktu inkarnasi datang dalam kesepian, datang dalam kemiskinan, datang tidak ada upacara, tidak ada penyambutan, begitu hina, begitu miskin. Tuhan hanya memberitahu gembala di padang, hanya memberitahu beberapa orang bijaksana dari timur, orang Majus. Herodes Tuhan tidak kasih tahu. Ahli Taurat, orang agama Yahudi, orang pintar-pintar Tuhan tak kasih tahu.
Raja-raja Tuhan tidak kasih tahu. Orang hebat-hebat Tuhan tidak kasih tahu. Datang begitu hina, begitu sepi, tidak ada penyambutan. Tapi kedatangannya kali yang kedua, berbalik sama sekali. Bertolak belakang sama sekali. Kedatangan yang gegap gempita, yang meriah, yang agung luar biasa. Ada sorak suara malaikat. Anda jangankan dengar suara Tuhan Yesus. Dengar suara malaikat aja sudah gemetar loh. Tapi kita nanti gemetar, takut, tapi ada keindahan, ada kemuliaan. Ini namanya paradoks, saudara. Ada takut, tapi ada kesucian. Ada takut, tapi ada sukacita. Ada takut, tapi ada damai sejahtera. Lalu dengar kor besar dari sorga. Ya, itu lagu itu sedikit menggambarkannya. Tahu tidak lagu itu? Yang sangat terkenal di kidung jemaat, juga di KPPK, di banyak-banyak kidung. Ya, bila sangkakala. Ya, suara para malaikat akan mempunyai kor yang sangat besar dan musik surgawi yang begitu indah. Dan saya kira pun kita nanti orang-orang percaya akan bergabung di dalam kor yang sangat indah itu, dalam kemuliaan yang semacam ini. Tidak ada yang tertutup, saudara. Memang turunnya di Israel, tapi semua orang akan menyaksikan kedatangan yang penuh kemuliaan dan kekuasaan, saudara. Tuhan terlalu berkuasa untuk dapat menyatakan dirinya kepada semua orang di seluruh muka bumi ketika dia datang kali yang kedua. Jadi tidak perlu siaran langsung, saudara. Tidak perlu itu. Ya, tidak ada lagi televisi siaran langsung nanti. Semua tidak peduli dengan emasnya, tidak peduli dengan yang lain-lain. Yang dia pikirkan hanya dirinya nanti. Ya, bagi orang-orang tidak percaya. Tapi kalau bagi kita, bukan masalah diri kita yang kita pikirkan. Tapi bagaimana Tuhan datang. Bagaimana Tuhan bertemu dengan kita, mempelai wanitanya. Ini bahasa alegori, ini bahasa simbolik ya saudara ya. Mempelai wanita bukan berarti semua jadi wanita nanti. Ya. Mempelai wanita itu maksudnya Yesus adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya, gerejanya. Ya. Jadi kedatangannya kelak dengan tubuh apa? Ya tubuh yang naik itu yang sekarang ada di sorga. Dia datang di dalam segala kepenuhan kemuliaannya nanti. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita melihat Allah melalui Yesus Kristus yang datang kali kedua nanti. Betapa dahsyat, betapa mulianya. Saya kira tidak ada yang bertahan. Saya sering merenungkan, saudara. Ya, saya sering merenungkan mengenai kelemahan saya, ya, keterbatasan saya, apalagi saya adalah orang berdosa. Saya berkata, Tuhan lebih baik saya di tempat paling belakang, duduk di jauh sekali ketika Engkau datang. Ya, terlalu agung, saudara, terlalu mulia. Sekarang coba saudara bayangkan. Tiba-tiba misalnya, Richard ini, Presiden Joko Widodo telepon. Mau ketemu Richard, mau diajak makan di Rawon Rampal. Kamu saya percaya 1 minggu gak bisa tidur loh sampai pucat. Ini kemuliaan seorang presiden. Jangankan presiden, wali kota lah, wali kota Malang ya. Richard, bulan depan siap-siap ya, saya mau ajak makan-makan di Rawon Rampal. Kamu 1 bulan itu tidak tidur loh. Saya yakin itu. Kamu tidak tidur 1 bulan itu. Ya, ini kemuliaan seorang wali kota. Ini manusia, presiden manusia, wali kota manusia, raja manusia, kaisar manusia. Bagaimana dengan Kristus? Raja di atas segala raja itu. Kemuliaannya begitu hebat. Jadi semua orang akan menyaksikan dengan situasi kondisinya masing-masing. Orang yang ada di Israel akan menyaksikan sesuai dengan kondisi mereka. Kita di Indonesia menyaksikan sesuai dengan kondisi kita. Orang Australia, Amerika, Eropa, Cina, di mana-mana di Jepang akan menyaksikan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Tuhan terlalu besar, terlalu dahsyat untuk tidak dapat disaksikan kedatangannya. Nah, ini pengharapan kita yang mulia. Maka pada saat itu nanti gereja disebut adalah gereja yang menang. Gereja yang gegap gempita, yang bersorak-sorai. Saudara, sekarang adalah gereja yang militan, gereja yang berjuang.
Gereja yang terus-menerus berjuang memberitakan Injil, menyatakan terang menjadi garam di dalam dunia ini, sampai nanti ketika Kristus datang. Kita menjadi gereja yang menang, gereja yang dipermuliakan, saudara. Maka ini pengharapan kita, saudara. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, maka bagaimana dengan kita? Secara ringkas saya bisa jelaskan begini. Karena Yesus adalah yang disebut di dalam Alkitab yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saya sudah menjelaskan ini. Mengapa disebut pertama bangkit? Karena hanya Yesus yang bangkit dan tidak mati lagi. Semua orang yang pernah bangkit, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka mati lagi. Nah, Yesus yang sulung, yang pertama bangkit dari kematian dan tidak mati lagi, ini menjadi contoh, menjadi teladan. Berarti kita pun nanti, kita mati, tubuh yang ini masuk kuburan. Roh atau jiwa kita kemana? Ke surga bersama Kristus. Ketika Yesus datang kali yang kedua, tubuh ini yang dibangkitkan, bersatu kembali dengan jiwa, lalu dipermuliakan, diset untuk masuk langit dan bumi baru selama-lamanya. Ya, sama. Jadi hargai tubuh ini. Itu sebabnya sekarang dengan prinsip eskatologis semacam ini juga, kita harus menghargai tubuh kita. Jangan merokok, jangan narkoba, jangan makan tidak bertanggung jawab. Ya. Ini ada aspek eskatologisnya. Karena tubuh ini yang bangkit nanti, saudara. Ya. Bukan tubuh yang lain. Ya. Jadi bukan hanya aspek kehidupan sekarang, Tuhan itu suci maka saya harus suci, tapi juga ada aspek eskatologisnya, aspek masa akan datang. Ya. Kita harus menghargai anugerah Tuhan, hidup dengan bertanggung jawab. Ya. Orang sibuk kerja lupa istirahat. Ini juga bahaya. Ini tidak tanggung jawab, saudara. Ya, kerja lupa istirahat. Itu mengganggu kesehatan. Orang makan, lupa kesehatan. Ya, lupa kesehatan nanti sakit. Semua itu ada pertimbangan teologisnya, saudara, sehingga ini menjadikan kita orang Kristen yang sangat-sangat bertanggung jawab untuk hidup. Sangat-sangat bertanggung jawab untuk hidup. Ya, dalam segala sesuatu. Jadi tubuh ini mengikuti contoh sulung kebangkitan Kristus. Kita juga dibangkitkan dari tubuh yang ini, diperbaharui menjadi tubuh yang unggul, yang mulia. Diset untuk langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru yang mana? Langit dan bumi ini yang diubahkan, diperbaharui menjadi langit dan bumi yang baru. Tidak ada kejahatan lagi, tidak ada dosa. Anda tidak perlu ayam goreng di sana, tidak perlu Kentucky Fried Chicken, nggak perlu minum Coca-Cola, tidak perlu di dalam langit dan bumi yang baru. Karena nanti kita makan, seandainya ada makan dalam langit dan bumi yang baru, bukan makan untuk hidup. Tak perlu lagi makan untuk hidup. Tak perlu Anda pakai masker, takut COVID, takut pilek. Semua tidak dibutuhkan. Semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan tanpa cacat, tidak ada dosa, tidak ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, yang ada adalah sukacita bersama Kristus, Juru Selamat selamanya. Nah, persekutuan dengan Tuhan bukan persekutuan seperti sekarang lagi. Anda tidak melihat Tuhan, Anda berdoa, kita berdoa. Dan Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berdoa dalam namaku, di situ aku ada. Tapi kita tidak melihat dia. Kita bisa merasakan kehadirannya secara rohani, tapi kita tidak melihat dia. Tapi nanti persekutuan yang langsung melihat dia di dalam kemanusiaannya. Dia adalah yang pertama, yang sulung. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang kemudian dibangkitkan mengikuti teladan dia. Saudara, dia adalah raja selama-lamanya, kaisar selama-lamanya, presiden selama-lamanya. Pemerintahan teokrasi Allah akan ditegakkan itu nanti. Tidak ada lagi bupati, wali kota, tidak penting semua itu. Pemilihan presiden tidak penting semua itu nanti. Sudah tidak ada itu. Yang ada adalah Raja Mesias
Yesus Kristus, singa Yehuda yang sudah bangkit itu, yang akan memerintah seluruh bumi selama-lamanya dengan tentram dan damai, ya. Gemah ripah loh jinawi. Itu katanya orang-orang Jawa kuno. Ya, betul ya. Tidak ada kesulitan dan air mata. Ini pengharapan kita, saudara. Saudara mau ke sana? Mari kita menghargai kehidupan di sini sambil setia melayani Tuhan, setia bersekutu dengan Tuhan, hidup benar, hidup beres, hidup suci, dan kelak ketika Yesus datang kali yang kedua, Dia berkata kepada kita, berbahagialah hai engkau hambaku yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih kami memperingati kenaikan Tuhan dan kami sudah mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Biarlah iman kami dikuatkan. Biarlah kami benar-benar dikukuhkan iman kami sambil berjuang dalam dunia ini. Sambil mengharapkan kebangkitan kami kelak. Sambil berjuang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Sambil mengharapkan kelak kami akan bertemu Kristus muka dengan muka. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah kebenaran yang mulia sekali, sekaligus iman dan pengharapan yang sangat agung. Biarlah kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan pujian KPPK. Ini fotokopi nomornya tidak jelas ya. I need thee every hour. Ya. Silakan Richard pimpin persembahan. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh berjalan dengan baik pada saat sore hari ini. Dan kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 321. Tuhan aku perlu setiap waktu. Kita nyanyikan baiknya yang pertama, kedua, ketiga, dan baiknya yang keempat. Selalu ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Baik kedua, Tuhan aku perlu kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Baik ketiga, Tuhan aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau
padamu, oh Tuhanku. Baik, keempat. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih, sungguh kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang menyatakan akan kasih setiamu dan perkenanan Tuhan bagi kehidupan kami. Terbukti pada saat ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Mulai dari kami mengawalinya hingga kami mengakhirinya sebentar lagi. Kiranya semua ibadah kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mohon kiranya pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya betul-betul kami pahami dengan baik, sehingga pengharapan kami semakin teguh akan kemenangan di dalam Kristus Tuhan yang telah naik ke sorga dan telah memerintah dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang berotoritas atas dunia ini, sebab Engkau adalah juru selamat satu-satunya, Raja yang berkuasa. Kami berdoa pada saat ini juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Yanto. Tuhan berkati, berilah kesehatan, selalu kekuatan untuk boleh melayani Tuhan sepenuh hati. Pada saat ini juga Bapa di sorga, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Engkau terimalah persembahan kami ya Bapa. Kiranya juga persembahan ini boleh bermanfaat, boleh berguna untuk gereja Tuhan di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini. Kami teringat untuk para pemimpin-pemimpin kami, untuk pemimpin bangsa dan negara ini mulai dari pusat sampai daerah-daerah terpencil. Berilah hikmat bijaksana di hati mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah Tuhan percayakan bagi mereka untuk mengayomi seluruh kehidupan masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Terlebih-lebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam melewati berbagai persaingan ekonomi ke depannya, maupun juga Bapa di sorga dalam melewati berbagai situasi kondisi yang kurang baik. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan tolong selalu, terutama di dalam mempersiapkan untuk pemilu tahun 2024. Tuhan tolong kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berilah keamanan, ketentraman bagi bangsa dan negara kami, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga teringat ya Bapa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik mereka sebagai misionaris maupun mereka sebagai penginjil. Tuhan tolong mereka, berilah hikmat, kekuatan, dan Tuhan perlengkapi mereka dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan, boleh mengenal Kristus dan memperoleh keselamatan yang hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, begitu juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik mereka sebagai gembala gereja, baik mereka sebagai pengajar juga di sekolah-sekolah tinggi teologi maupun di sekolah-sekolah lainnya. Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani juga sebagai apologetika Kristen. Tuhan perlengkapi mereka di dalam mempertahankan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul Engkau ajarkan dan Engkau wahyukan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang percaya sanak saudara kami yang mengalami berbagai aniaya, penderitaan, mengalami berbagai kemiskinan, kesulitan, mengalami berbagai persoalan-persoalan kehidupan oleh karena iman percaya mereka kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon teguhkanlah iman mereka, Tuhan yang terus memberkati mereka, Tuhan yang menguatkan mereka dalam situasi kondisi yang tidak pasti, dalam situasi kondisi yang tidak mungkin sekalipun. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, sehingga pengharapan mereka dalam Engkau betul-betul teguh ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan juga Tuhan berkati. Terkhusus kami berdoa untuk GGRI di tempat ini dan GGRI dimanapun berada. Biarlah GGRI boleh menjadi mimbar pemberita kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati seluruh para pelayan yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan di GGRI, khususnya juga kami yang ada di Malang, untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depannya ke
dalam otoritas tangan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan yang berkuasa di atas kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan Mazmur 134. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.